saya akan menuju pemukiman tertinggi yang ada di Gunung Lawu. Tepatnya di ketinggian 3.100 meter di atas permukaan laut. Manis rejo. Ya, kita bisa konsumsi buahnya sama daun mudanya. Gandapura yang udah matang berarti yang warnanya sudah Yang hitam. yang gelap seperti ini. Iya, kok kayak minyak ya, Pak? Magetan memiliki alat transportasi tradisional yang memang masih dipertahankan sampai sekarang. Indonesia menjadi negara ketiga dengan jumlah gunung terbanyak di dunia. Ada sekitar 139 gunung, baik yang aktif maupun tidak. Salah satunya adalah Gunung Lawu, yang berada di dua wilayah, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ekspedisi petualangan saya di desa tertinggi masih berlanjut. Dan sekarang saya akan menuju pemukiman tertinggi yang ada di Gunung Lawu. Tepatnya di ketinggian 3.100 meter di atas permukaan laut. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jalur pendakian Gunung Lawu melalui Cemoro Sewu merupakan jalur yang sering dilewati pendaki karena mempunyai jarak tempuh paling pendek dibandingkan 4 jalur lainnya. Sekarang saya berada di ketinggian kurang lebih 2.600 meter di atas permukaan laut. Dan jalur yang di sebelah kanan saya itu memang bekas longsor. Jadi harus dialihkan ke sini. Ini merupakan jalur alternatif. Tapi luar biasa. Ini benar-benar ekstrim. Jalur Cemoro Sewu mempunyai karakteristik tanjakan berbatu yang sangat terjal. Jadi memang jarak antar batunya itu sangat tinggi-tinggi sekali. Dan bisa dilihat bebatuannya ini sangat tajam. Jadi bahaya kalau kita oleng sedikit atau nggak konsen, tetap harus fokus jalannya. Melewati pos 4, saya dikejutkan dengan sisa material longsor yang membuat jalur menuju pos 4 dialihkan ke jalur darurat. Pos 4 berada di ketinggian 2.674 meter di atas permukaan laut. Masih ada pos 5 dan juga nanti di atas ada yang mengejutkan. Rasa takjub dengan indahnya pemandangan sepanjang jalur membuat kaki saya terus melangkah. Saya sudah melewati pos 5 dan berada di ketinggian kurang lebih 3.100 meter di atas permukaan laut. Sekarang udah kira-kira jam 6, berarti nanti sampai atas jam berapa ya? Setengah 7 ada? Oke, setengah 7 boleh. Setengah 7 ya, ngebut kita. Dan ini langsung melihat pemandangan yang sangat cantik sekali, luar biasa. Ada bunga edelweiss juga di depan saya. Lumayan bonus nih, Mas. Aktivitas mendaki memang membutuhkan fisik yang prima. Selain itu, tubuh harus mendapatkan asupan yang cukup untuk terhindar dari dehidrasi. Nah ini nih Mbak, di sini banyak pohon cantiki. Kalau orang sini nyebutnya manis rejo. Manis rejo. Ya, kita bisa konsumsi buahnya sama daun mudanya. Manis rejo, namanya manis. Berarti manis, Mas? Rasanya asam, sepet-sepet gitu. Oh gitu. Ini nih yang muda ini toh? Iya, iya. Pohon cantigi menjadi berkah tersendiri bagi para pendaki. Buahnya bisa menjadi camilan segar yang menyehatkan saat istirahat. Manis banget. Lumayan nih. Tidak disangka dan tidak diduga ternyata rasanya manis. Kalau buahnya ya. Coba kita sekarang, nah ini, nyobain daun mudanya. Kalau daunnya itu rasanya sepet-sepet gitu sih. Cuma segar. Dan ini
punya khasiat bisa melegakan tenggorokan. Jadi lebih plong gitu ya. Memiliki ketinggian 3.265 mdpl, Gunung Lawu masuk ke dalam 10 besar gunung tertinggi di Pulau Jawa. Bulan Mei hingga September merupakan waktu terbaik untuk bisa menikmati panorama alam dari puncak gunung stratovolcano ini. Akhirnya setelah 8 jam perjalanan dan sekarang berada di ketinggian kurang lebih 3.100 meter di atas permukaan laut, saya sudah mau nyampe pemukiman warga tuh, udah kelihatan di depan sana. Lumayan olahraga dari bawah naik. Halo Pak. Halo, Dari mana ini mau ke mana Pak? dari bawah mau ke Boyem, Oh, mau ke Mbok Yum. Ini isinya apa? isinya logistik. Oh, logistik. Ya. Oh, jadi Bapak porter. Oh, begitu. Saya juga mau ketemu Mbok Yum. Kalau gitu kita ke sana bareng. Monggo, Oke. silahkan. Iya, Pak. Para porter akan melakukan perjalanan pulang pergi setelah mengantar barang pesanan dari warga yang tinggal di atas. Sudah sampai kita, Pak. Monggo, Pak, masuk aja. Ini dia rumah pertama yang ada di Gunung Lawu, rumahnya Mbok Yem. Sebelum ada pemukiman-pemukiman yang lain. Saya penasaran nih mau ketemu Mbok Yem di dalam. Hargodalam merupakan pemukiman tertinggi yang ada di Indonesia, dengan ketinggian sekitar 3.200 meter di atas permukaan laut. Tempat ini sekaligus menjadi shelter bagi para pendaki, sekaligus tempat berjualan bagi sebagian warga lokal. Ini kira-kira beratnya berapa? 35 kilo. 35 kilo ya. Per Jadi 35 kilo. per karung? Per satu pikul Oh, per satu pikul. Luar biasa. Jadi porter di sini sudah terbiasa untuk membawa barang-barang sekitar 35 kilo. Salah satu penghuni paling lama di Hargodalam adalah Ibu Wakiem, atau akrab disapa Mbok Yem. Halo Mbok Yem. Iya Mbak, Nah, kalau pagi-pagi mesti masak ya? ya masak telur, Masak telur. Bikin berapa banyak biasanya? ya seperti Sepeti? ini 15 kilo. 15 kilo. Tapi tergantung pendaki yang datang. Wanita berusia lebih dari 60 tahun ini sudah mendiami pemukiman ini sejak tahun 80-an. Jadi memang setiap seminggu 2 kali selalu ada porter yang mengantarkan logistik ke warungnya Mbok Yem. Nah, seperti yang ada di belakang saya ini nih, lengkap sayur-sayurannya. Lihat ya Mbok. Iya, ya. Nah, ini ada sawi, ada kubis, luar biasa, toge, bawang-bawangan, cabai. Jadi memang benar-benar lengkap. Bahkan di sebelah sana juga ada tumpukan kayu bakar. Mbok Yem awalnya adalah pencari jamu tradisional di lereng Lawu. Saat pendakian Lawu semakin ramai, Mbok Yem dan beberapa warga lain memutuskan untuk bermukim dan berjualan di Hargodalam. Mas, makanan sudah siap. Jadi inilah dia, adanya pemukiman di Gunung Lawu menjadi penyelamat para pendaki. Jadi nggak perlu bawa persediaan yang banyak karena nasi, telur, pecel, lengkap semuanya ada. Jadi kenyang. Mas ini. Meskipun dengan fasilitas serba terbatas, Mbok Yem betah tinggal di lereng Lawu. Walaupun di gunung, tapi tetap ada penerangan. Dan yang lebih seru lagi bisa nonton TV karena di sini ada yang namanya solar cell. Nah, ada di atas sana. Jadi menggunakan tenaga matahari. Seru nih, ini salah satu hiburan Mbok Yem.
Bertahan hidup di daerah ketinggian bukanlah perkara mudah. Beruntung, alam Gunung Lawu tidak hanya indah di mata, namun juga kaya akan vegetasi yang mampu dimanfaatkan secara arif oleh warga yang tinggal di sini. Jadi awal mula Pak Muiz ini bertemu dengan Boim itu dengan mencari jamu. Boim juga dulu sebelum tinggal di sini nyari jamu. Nah, saya penasaran nih jamu seperti apakah yang memang dicari dan khasiatnya sangat bagus sekali. Ayo. Sekarang saya mau cari-cari, katanya ada banyak ya jenisnya. Ada berapa macam? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jamu yang akan kita Ada beberapa macam tanaman herbal khas Lawu yang bisa kita jumpai. Salah satunya tanaman prono kuning. dia berduri ya. Harus hati-hati karena batangnya itu berduri. Nah ini durinya nih. Oh tajam lumayan. Prono kuning namanya Mbak ya. Nama jamunya adalah prono kuning. Jadi ini kenapa namanya prono kuning? Karena dalam batangnya itu warna kuning seperti ini. Tapi memang bagian batangnya ini nggak berduri ya malahan. Tidak, iya. Yang berduri itu daunnya aja. Iya, daun-daunnya ini berduri. Dan dia hanya tumbuh di dataran tinggi. Tapi ini saya belum mencium aroma sih. Mungkin harus direbus dulu ya. Ya, direbus. Membuat racikan jamu khas Lawu tidak hanya menggunakan satu jenis tanaman herbal. Karena ciri khasnya terdiri dari beberapa macam tanaman herbal. Jamu yang kedua yang saya dapatkan namanya jenggot besi. Nah, dia tumbuhnya itu menempel di batang-batang pohon lain. Nah, kalau yang ini di batang pohon cantigi ya, Pak? Iya, cantigi. Tanaman ini dapat hidup di bawah sinar matahari penuh maupun teduh parsial. Tanaman di atas gunung memang terlihat kerdil. Hal itu terjadi karena unsur hara dan mineral terbawa air hujan ke bawah. Lagi, Pak. Wah. Nah, ini dia. Ini lumayan banyak nih kayaknya nih. Bagian akarnya. Namanya otot-ototan. Otot-ototan termasuk tanaman semak yang hidup di pegunungan tropis dengan ketinggian mencapai 3000 mdpl, seperti di bawah puncak Lawu ini. Pangkalnya Yang lebih utama. berkhasiat. Ya, Khasiat utamanya ada di sini nih. ada di pangkalnya. Pangkalnya. Ini masih ada lagi, Pak. Coba saya. Saya harus menggali tanah untuk mendapatkan pangkal tanamannya. Oke, udah cukup? Ya, betul. Sudah ada 3 jenis ya? Ya, Udah ada otot-ototan. Apa tadi? Jenggot besi. Satu lagi prono kuning. prono kuning. Sudah ada 3 jenis jamu. Mau kita olah habis ini. Keberuntungan berpihak pada saya dan Pak Muiz. Saya bertemu satu jenis tanaman herbal yang cukup susah didapat. Saya mau nyobain gandapura. Nah ini Yang buahnya. paling penting. Yang udah matang berarti yang warnanya sudah Yang hitam. yang gelap Hitam. seperti ini. Ya. Langsung makan ya, Pak? Ya. Kayak minyak gandapura. Seperti minyak kan? Iya, kok kayak minyak ya, Pak? Ya, kayak minyak gandapura ini. Memang namanya gandapura ya, jadi. Ya benar-benar. Makanya mungkin disebut jamu karena memang dari segi rasa ya nggak ada manis, nggak ada Ya. asam gitu, tapi malah kayak minyak, kayak minyak. obat. Gandapura merupakan jenis perdu yang daunnya bisa diolah menjadi minyak atsiri atau wintergreen oil. Habitat tumbuhnya adalah daerah yang memiliki ketinggian antara 1.500 hingga 2.700-an meter di atas permukaan laut. Nah, udah cukup segini aja. Ya, ambil secukupnya aja. Jangan berlebihan ya. Ya, Nanti kalau kebanyakan bahaya. ya semua kalau kebanyakan pasti berbahaya. Untuk kesehatan juga. Segalanya kalau dimakan berlebihan tidak baik. Oke Pak, kita lanjut yuk. Yuk. Kita sekarang mau mulai untuk merebus jamunya. Dan karena di gunung itu tidak boleh membuat perapian, apalagi dari kayu bakar. Nah, kebetulan nih saya bawa kompor sendiri, jadi bisa langsung rebus.
Sebelum diolah, semua bahan harus dibersihkan dan dicuci. Kupas kulit prono kuning dan ambil batangnya. Setelah semua bahan siap, rebus air hingga mendidih, selanjutnya masukkan semua bahan untuk direbus. Ditunggu kira-kira berapa lama nih Pak? Sampai mendidih. Setelah mendidih kita tunggu kira-kira 10 menit ya. Air di dalam panci sudah berubah warna menjadi kekuningan. Tandanya jamu khas Lawu sudah siap dinikmati. Aromanya nih udah jamu banget. Iya. Udah berasa nih Pak. Ya. Langsung aja kita tuang ya. Lumayan nih untuk menghangatkan tubuh. Ya. Di tengah-tengah udara yang dingin. Masih panas banget tapi Pak. Luar biasa ini pahitnya. Pahit. Pahitnya bener-bener nempel ke lidah. Jadi ini warnanya kuning itu dari ini ya? Ya. Ini. Dari batang ini. Dan memang dia yang mempengaruhi pahitnya. Karena tadi kan kalau yang ini nggak terlalu pahit ya Pak? Nggak terlalu. Gandapura ini nggak terlalu pahit. Walaupun pahit tapi khasiatnya mantap. Jadi ini benar-benar kaya sekali manfaatnya. Pantesan Bapak terus Mbok Im dari dulu memang hobi mencari jamu karena memang khasiatnya banyak, peminatnya juga banyak sekali. Nggak heran kalau dijual-jualin, luar biasa. Ya. Makasih ya Pak, Ya. udah diajakin. Ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuk lagi Pak, biar kita seger.